Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2, yaitu bermain di lingkungan rumahku. Nah, pada pembelajaran yang pertama di tema 2 ini, nanti kita akan belajar tentang itu membedakan panjang pendek nada pada lagu. Lalu juga akan belajar tentang membaca teks pendek dan menyatakan kalimat matematika dalam perkalian. Nah, nanti Pak Guru harapkan setelah menyimak video penjelasan dari Pak Guru, kalian bisa menguasai tujuan pembelajaran hari ini. Tidak lupa Pak Guru menyapa kalian. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita mulai penjelasan dari pembelajaran hari ini dengan menyimak lagu berikut, yaitu lagunya ciptaan A.T. Mahmud yang berjudul Berdayung. Lagunya seperti ini. Nah, di sini setiap baris lirik ada 2 baris. Nah, ada baris yang pertama dan baris yang kedua di setiap nada liriknya. Nah, nanti kita akan membacanya dari baris yang pertama dulu. Yang di atas baris pertama, lajulah perahuku laju. Kemudian yang kedua ini juga baris yang pertama, meluncur di air biru. Lalu dilanjutkan, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, setelah ini kembali lagi ke atas di baris yang kedua, yaitu jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, jadi seperti itu cara membaca lagunya, yaitu pada baris pertama dulu, kemudian kembali ke atas baru baris kedua. Nah, mari kita nyanyikan lagunya. Nanti kalian juga menirukan lagu ini. Contoh lagunya seperti ini ya. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Kemudian kembali ke atas. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, seperti itu lagunya. Nanti coba kalian tirukan ya. Pak Guru ulangi sekali lagi. Nanti kalian tirukan, kemudian Pak Guru juga ingin mendengar suara kalian. Nanti kalian rekam dan dikirimkan ke Pak Guru ya, di grup saja. Saya beri contoh satu kali lagi. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju.
Nah, seperti itu. Dalam menyanyi ini, kalian menyanyikan dengan mengeluarkan bunyi yang beraturan. Nah, bunyi yang beraturan itu dinamakan nada. Nah, ada nada yang panjang dan juga ada nada yang dinyanyikan pendek. Nah, nada yang pendek itu dapat dihitung dengan ketukan, yaitu contohnya ada nada 2 ketuk. Nah, seperti ini, ada nada 2 ketuk. Setelah 7 atau si itu ada titik, dan setelah 6 atau la ada titik lagi di belakangnya. Ini namanya nadanya dihitung 1 ketuk. Itu ya. Kemudian ada nada yang dihitung 1 ketuk yang tidak memiliki titik atau garis di atasnya, ada juga. Mohon maaf tadi Pak Guru keliru. Yang atas itu nada 2 ketuk. Nah, ada 2 ketuk. Karena ada titik yang mengikuti di belakangnya. Lalu nada 1 ketuk itu diikuti oleh nada yang lain. Contohnya ini 5 6 5 3 atau sol la sol mi. Nah, dan 2 3 2 1 re mi re do. Itu adalah nada 1 ketuk. Tidak ada titik atau garis di atasnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Di mana nada 2 ketuk dan 1 ketuk. Contohnya, nada 2 ketuk dulu kita tentukan. Ini adalah mi. Ini nada 2 ketuk. Nah, karena diikuti titik. La, kalau menyanyikan la jula tadi yang pertama la jula itu kan la-nya panjang. Itu karena nadanya 2 ketuk. Jadi la 2 ketuk baru berhenti. Kalau yang re ini 1 ketuk. Nadanya pendek. Nah, la jula jula. Nah, itu kan junya cuma 1 ketuk, lahnya cuma 1 ketuk, jadinya pendek. Untuk nada 2 ketuk yang lain itu ada lagi ini re, kemudian ada re lagi, mi dan mi. Ini adalah nada 2 ketuk. 0 ini tandanya kita berhenti sejenak. Berhenti 1 ketuk untuk menyanyinya. Contohnya tadi lajulah perahuku laju, berhenti 1 ketuk. Meluncur di air biru dep. Nah, berhenti 1 ketuk. Seperti itu cara menyanyikannya. Jadi dalam menyanyi itu kita perhatikan nada yang panjang dan nada yang pendek. Nah, nada yang dinyanyikan panjang tadi ditandai dengan ada titik di belakangnya atau garis di atasnya. Sudah tahu? Nah, itu untuk pembelajaran dasar dalam menyanyi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca teks berikut yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Kita baca bersama-sama, nanti kalian baca sendiri. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Setiap ada titik di belakang bacaan, kalian tandanya berhenti membacanya ya. Berhenti 1 nafas. Pak Guru ulangi. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, dari lagu yang tadi berjudul Berdayung, kemudian Benny membuat perahu kertas dan dibuat bermain di air yang ada di baskom.
Nah, bagaimana dengan kalian? Dari teks bacaan tersebut, kalian harus bisa menceritakannya kembali. Apa yang diceritakan dalam bacaan tadi. Nah, dalam menceritakan kembali, isinya tidak sama persis dengan bacaan, akan tetapi maknanya yang sama. Gitu. Nanti setelah membaca, kalian coba menceritakan kembali bacaan itu. Kalau kamu bisa menceritakan, bahwa itu menandakan bahwa kalian tadi membacanya dengan memahami. Kalau kalian hanya membaca setelah itu lupa, berarti kalian belum bisa memahami bacaan. Nah, aku harapkan kalian bisa memahami bacaan. Untuk membantu kalian mengingat kembali bacaan tersebut, bisa dengan pertanyaan seperti ini. Misalnya, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, nanti dari pertanyaan ini pasti kalian ingat, oh tadi dalam bacaan ada alat-alat atau benda yang digunakan dalam bermain. Nah, yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, itu cara untuk mengingat kembali apa isi bacaan yang kalian baca tadi. Lalu setelah itu Benny membuat 2 perahu kertas. Tiur temennya ini atau adiknya juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 lagi perahu kertas. Nah, kalau kita hitung adalah seperti ini bentuknya. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. 2 perahu Benny, 2 perahu Tiur, dan 2 perahu ayah. Ada 6. Masing-masing membuat 2. Atau dapat ditulis seperti ini, yaitu 3 kali 2. Karena 2-nya berjumlah 3. Jadi 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, yaitu 6. Nah, seperti ini contoh atau bentuk dasar perkalian. Nanti kalian pelajari bentuk dasar perkalian yang lain. Contohnya ini. Ada 3 perahu dan 3 perahu. Nah, menuliskannya adalah 3 ditambah 3, yaitu 6. Nah, kalau dibuat dalam bentuk perkalian, bagaimana tadi? 3-nya ada berapa tadi? 3-nya ada 2, yaitu menuliskannya adalah 2 kali 3. Nah, seperti itu, sama dengan 6. Itu ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Jangan sampai kebalik, karena 3-nya ada 2 kali 3-nya, itu sama dengan 6. Jangan sampai kebalik 3 kali 2, nanti konsepnya menjadi salah. Nah, walaupun hasilnya sama nanti kalau kalian hitung, tapi konsepnya harus betul. Kalau contoh soalnya seperti ini, ada 3 perahu yang berjumlah 2 kelompok, kalian menuliskannya kelompoknya dulu, yaitu 2, dan jumlah perahunya, yaitu 3. Seperti itu ya. Lalu Pak Guru beri contoh lagi. Misalnya ini, ada perahu 111, berarti penjumlahannya 1 tambah 1 tambah 1. Terus perkaliannya bagaimana? Nah, ada berapa kelompok dulu? 3 kelompok kali 1. Nah, jumlahnya 1 dalam setiap kelompok, yaitu 3 kali 1. Jawabannya berapa? Nah, untuk nomor 2 ada, ini dihitung dulu, 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4 tambah 4. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana?
Ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Ada 3 kelompok, berarti 3 kali 4. Nah, nanti mengerjakannya seperti itu konsepnya. Jangan sampai terbalik ya. Pak Guru masih punya 2 gambar lagi. Nanti setelah menyanyi dan membaca, kalian kerjakan yang nomor 3 dan nomor 4 ini ya. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ini. Kalian kerjakan 2 soal saja untuk belajar tentang konsep perkalian. Bagaimana kalimat matematika kalian, penjumlahan dan perkalian. Mohon maaf, tadi ada panggilan. Cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru. Selamat pagi, selamat belajar.